Jiwa terpilih, apa yang akan saya bagikan kepada Anda mungkin akan mengejutkan, dan ini adalah pesan yang perlu Anda dengar saat ini. Jika Anda sedang menonton video ini, itu bukan kebetulan. Tuhan telah membawa Anda ke sini untuk sebuah alasan. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam hidup Anda, dan sekarang saatnya Anda bangun dan melihat kebenaran. Tuhan sedang memberikan peringatan yang tak terduga hari ini. Berhentilah membantu mereka yang tidak menghormati Anda, yang meremehkan Anda, atau yang tidak percaya pada Anda. Anda telah memberikan energi, kebaikan, dan kekuatan Anda kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Sekarang saatnya untuk berubah. Apa yang selama ini Anda lakukan dengan kasih dan ketulusan justru telah menguras energi spiritual Anda. Dan kini saatnya Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Ini bukan sekadar perubahan pola pikir, tetapi sebuah kebangkitan spiritual. Sebagai orang yang terpilih, Anda harus memahami bahwa jika Anda terus memberi kepada mereka yang tidak sejalan dengan tujuan hidup Anda, maka Anda akan terus menghadapi konsekuensi negatif. Tuhan sedang memperingatkan Anda. Tidak semua bantuan perlu diberikan, karena terkadang hal itu justru bisa merugikan Anda dan orang lain. Sahabat cerita Shanum, sebelum kita masuk lebih dalam ke peringatan yang akan mengubah hidup ini, luangkan waktu sejenak untuk berhenti. Tekan tombol suka pada video ini, subscribe jika Anda belum melakukannya, dan tinggalkan komentar Anda dengan angka 99. Angka yang kuat ini akan memperkuat energi dari pesan ini dan mengirimkan sinyal ke alam semesta. Sahabatku, jika Anda benar-benar orang yang terpilih, maka Anda akan menonton video ini sampai selesai. Karena jauh di dalam lubuk hati, jiwa Anda sudah tahu bahwa peringatan ini ditujukan memang untuk Anda. Namun, jika Anda belum siap menerimanya, Anda mungkin tidak akan menontonnya sampai ke akhir. Tetapi bagi mereka yang bertahan, ketahuilah satu hal, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai. Jiwa terpilih. Dalam hidup, ada saat-saat ketika hati Anda terasa begitu terpanggil untuk membantu orang lain, terutama ketika mereka sedang berjuang. Namun, Tuhan telah berbicara, yang terpilih, dan ini adalah peringatan yang tidak bisa Anda abaikan. Suara ilahi sudah jelas. Berhentilah membantu mereka yang tidak menghormati, menghargai, atau menilai kebaikan Anda. Ketika Anda memberi dengan begitu bebas, bukan hanya energi spiritual Anda yang terkuras, tetapi Anda juga sedang disesatkan. Waktunya telah tiba untuk melindungi diri sendiri dan menjaga energi Anda. Tuhan melihat ketika usaha Anda tidak dihargai atau bahkan diabaikan. Cinta dan kebaikan yang Anda berikan hanya akan membuat Anda semakin lelah secara spiritual. Dan ini bukan jalan yang Tuhan tetapkan untuk Anda. Ini bukan hanya tentang berhenti membantu mereka yang meremehkan atau memperlakukan Anda dengan buruk. Ini tentang menyadari bahwa Anda mengorbankan kedamaian batin Anda untuk orang-orang yang tidak akan ragu berpaling dari Anda. Tuhan ingin Anda lebih fokus pada pertumbuhan spiritual Anda sendiri dan berhenti menyerap konsekuensi negatif dari tindakan orang lain. Ini adalah peringatan terakhir bagi Anda untuk menjauh dari hubungan dan situasi yang menguras energi Anda, bukan yang memberi makan jiwa Anda. Pesan ilahi sangat jelas. Ketika Anda menanggung beban orang lain, Anda tidak hanya membawa karma mereka, tetapi juga karma Anda sendiri. Jika Anda tidak berhenti sekarang, konsekuensi spiritualnya bisa sangat berat. Ini bukan tentang meninggalkan orang lain, tetapi tentang mengetahui kapan harus mundur, membiarkan mereka menghadapi akibat dari tindakan mereka sendiri, dan menjaga kesucian jiwa Anda. Hukum karma adalah kekuatan tak terbantahkan yang mengatur alam semesta. Setiap tindakan, pikiran, dan niat yang Anda keluarkan ke dunia akan menghasilkan dampak yang setara. Hukum ini bukanlah hukuman, melainkan keseimbangan. Ketika Anda memberi kebaikan, seharusnya kebaikan itu kembali kepada Anda dalam bentuk kedamaian, cinta, dan kebahagiaan. Namun, jika Anda terus membantu mereka yang tidak siap menerima kebaikan atau tidak menghargai usaha Anda, tanpa sadar, Anda justru terjebak dalam karma negatif mereka. Ajaran Tuhan tentang karma menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang berdiri sendiri.
Setiap kali Anda turun tangan membantu seseorang yang tidak menghargainya, Anda bukan hanya memikul beban mereka, tetapi juga mengundang kekacauan mereka ke dalam hidup Anda. Karma bukanlah konsep yang bisa diabaikan atau dihindari. Ia adalah hukum alam. Energi yang Anda keluarkan akan kembali kepada Anda, entah dalam bentuk berkah atau konsekuensi. Ketika Anda terlalu banyak memberi kepada orang yang salah, Anda mengganggu keseimbangan hidup Anda dan mengundang penderitaan yang tidak perlu. Penting untuk memahami bahwa kebaikan Anda tidak boleh mengorbankan kedamaian Anda. Jika tindakan Anda menyebabkan kelelahan spiritual atau rasa sakit, itu adalah tanda dari alam semesta bahwa Anda harus berhenti. Hukum karma mengajarkan bahwa kita tidak ditakdirkan untuk mengorbankan kesejahteraan kita demi mereka yang tidak mau berubah. Kebaikan Anda seharusnya menjadi alat penyembuhan, bukan senjata penghancuran. Pernahkah Anda merasa telah memberikan segalanya untuk seseorang, tetapi justru merasa kosong dan tidak dihargai? Ini adalah momen bagi Anda untuk sadar bahwa kebaikan Anda sedang disalahgunakan. Bukan berarti Anda melakukan kesalahan, hanya saja Anda memberi kepada orang atau situasi yang salah. Hati Anda murni, tetapi tidak semua orang pantas menerima energi yang Anda berikan. Ketika Anda terus menunjukkan kebaikan kepada seseorang yang meremehkan atau mengabaikan Anda, tanpa sadar Anda sedang mengundang energi negatif ke dalam hidup Anda. Kini saatnya berhenti, melindungi diri Anda, dan hanya memberikan kebaikan kepada mereka yang benar-benar menghargainya. Dalam hidup Anda, kurangnya penghargaan dari orang lain bisa membuat Anda kelelahan secara spiritual. Kehilangan energi ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental, fisik, dan emosional Anda. Tuhan menciptakan Anda sebagai cahaya, bukan sebagai tempat menampung kesalahan dan ketidakpedulian orang lain. Ingatlah bahwa kebaikan adalah anugerah, bukan kewajiban. Jika upaya Anda tidak dihargai dengan tulus, saatnya berhenti sejenak dan menilai kembali siapa yang benar-benar layak menerima cinta dan energi Anda. Jika Anda terus mengorbankan kedamaian demi orang-orang yang tidak menghormati Anda, itu bukan lagi membantu mereka. Itu menyakiti diri sendiri. Kelelahan spiritual seperti ini bisa membawa penyakit, kehancuran emosional, dan kelelahan mental. Kebaikan seharusnya tidak pernah menjadi beban, tetapi sesuatu yang mengangkat Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jika kebaikan itu mulai terasa berat, itu tanda bahwa Anda harus melepaskan dan melindungi jiwa Anda. Bayangkan terus-menerus membantu seseorang, tetapi mereka malah menertawakan Anda, mengabaikan kebaikan Anda, atau memperlakukan Anda seolah Anda tidak berarti. Menyakitkan, bukan? Tuhan melihat rasa sakit itu. Membantu mereka yang tidak menghormati Anda bukanlah tindakan mulia, melainkan jalan menuju kehancuran spiritual. Saat Anda memberi kepada orang yang meremehkan Anda mengundang energi negatif ke dalam hidup, menguras kekuatan spiritual, dan membuka pintu bagi konsekuensi buruk. Ajaran Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang diciptakan untuk terus memberi tanpa henti, sementara yang lain hanya mengambil. Anda adalah wadah energi ilahi, dan Anda berhak melindunginya. Jika Anda terus membantu orang yang tidak menghargainya, Anda bukan hanya merusak kesehatan spiritual Anda, tetapi juga memperkuat pola negatif dalam diri mereka. Mereka belajar bahwa mereka bisa terus menerima tanpa memberi kembali, menciptakan siklus ketidakseimbangan dan ketidakhormatan. Dampak dari ini bukan hanya pada diri Anda sendiri. Energi Anda yang terkuras akan memengaruhi semua orang di sekitar Anda. Membantu seseorang yang tidak menghargai Anda bukan hanya melukai jiwa Anda, tetapi juga mengganggu keseimbangan dalam hubungan Anda dan menyebarkan energi negatif. Misi Anda di dunia ini adalah menjadi cahaya, bukan mengorbankan diri untuk mereka yang tidak menghormatinya. Penyakit spiritual bukanlah sekadar konsep abstrak. Itu adalah akibat nyata dari terus-menerus menyerap energi negatif. Jika Anda terus memberi kepada mereka yang tidak menghormati Anda, itu seperti racun perlahan yang mengikis semangat hingga Anda kehilangan tujuan ilahi Anda. Tuhan tahu seberapa besar pengorbanan Anda setiap kali Anda membantu seseorang. Karena setiap bantuan yang Anda berikan, Anda juga menuangkan bagian dari jiwa Anda.
Ketika Anda memberikan energi Anda kepada orang lain, tetapi mereka menyalahgunakannya, Anda akan merasa terkuras secara spiritual. Seiring waktu, hal ini menumpuk. Semakin Anda memberi tanpa batasan, semakin kesehatan spiritual Anda memburuk. Penyakit ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti mati rasa secara emosional, kehilangan motivasi, atau bahkan penyakit fisik yang mencerminkan pergulatan batin Anda. Mengenali tanda-tanda kelelahan spiritual adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Jika Anda merasa lelah, kosong, atau kehilangan arah, inilah saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan yang Anda pertahankan. Tuhan telah membekali Anda dengan kekuatan untuk membantu orang lain, tetapi itu harus dilakukan dengan keseimbangan dan rasa hormat timbal balik. Jika keseimbangan ini terganggu, itu bukan lagi tindakan kebaikan. Itu adalah bentuk sabotase diri. Tuhan melihat segalanya, bahkan ketika Anda tidak. Ketika Anda bersikap baik dan murah hati dengan waktu, energi, dan sumber daya Anda, Tuhan mengetahui apakah tindakan itu sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Anda mungkin tidak melihatnya secara langsung, tetapi Tuhan memahami kebenaran dari situasi tersebut. Ada orang yang akan mengambil keuntungan dari kebaikan Anda tanpa pernah memberikan sesuatu sebagai balasannya. Mereka akan mengeksploitasi kasih sayang Anda dan meninggalkan Anda dengan rasa pengkhianatan. Namun, ini bukan cerminan dari nilai diri Anda, melainkan pelajaran tentang batasan. Tuhan tahu hati Anda murni, tetapi Dia juga mengajarkan pentingnya melindungi diri sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa membantu orang lain adalah hal yang benar, tetapi jika kebaikan Anda disalahgunakan, itu tidak hanya merugikan Anda. Itu juga meremehkan anugerah ilahi yang telah diberikan kepada Anda. Tuhan memperingatkan Anda untuk berhenti sebelum terlambat. Ketika Anda mendengarkan peringatan Tuhan dan berhenti membantu mereka yang hanya mengambil keuntungan dari Anda, itu bukan berarti Anda meninggalkan mereka. Sebaliknya, Anda sedang menghormati kesucian jiwa Anda. Tuhan tahu kapan Anda memikul beban yang bukan milik Anda, dan Dia memanggil Anda untuk menyadarinya serta melepaskannya. Setiap kali Anda turun tangan untuk memperbaiki kesalahan orang lain, Anda membayar harga spiritual yang mungkin belum Anda sadari dampaknya. Kebaikan adalah kebajikan yang indah, tetapi juga memiliki biaya tersembunyi. Ketika Anda terus-menerus memperbaiki kesalahan orang lain, Anda tidak hanya menyerap karma mereka, tetapi juga mengorbankan sebagian dari energi Anda sendiri. Pada awalnya, ini mungkin terlihat sebagai tindakan mulia, tetapi seiring waktu, kebiasaan ini akan menguras Anda. Anda akan terbebani oleh kesalahan orang lain, yang akhirnya melemahkan Anda secara emosional, spiritual, dan fisik. Tuhan tidak menghendaki Anda menanggung konsekuensi dari tindakan orang lain. Anda berada di dunia ini untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan tujuan Anda sendiri. Jangan biarkan kesalahan orang lain menghentikan perjalanan Anda. Belajar untuk mengatakan tidak, menetapkan batasan, dan membiarkan orang lain menghadapi akibat dari perbuatannya bukanlah kelemahan. Itu adalah tindakan perlindungan diri. Tuhan tahu pengorbanan yang telah Anda lakukan, tetapi Dia juga tahu bahwa Anda tidak dapat bergerak maju jika terus-menerus menyeret kesalahan orang lain di belakang Anda. Ini adalah peringatan terakhir. Tuhan telah berbicara dengan jelas. Lindungi energi spiritual Anda dengan segala cara. Setiap kali Anda memberi tanpa batasan, Anda berisiko kehilangan jati diri, koneksi dengan yang ilahi, dan ketenangan batin Anda. Energi Anda itu suci dan tidak boleh dikuras oleh mereka yang tidak menghargainya. Anda adalah penjaga jiwa Anda sendiri. Dan hanya Anda yang bisa memutuskan seberapa banyak yang ingin Anda berikan. Pesan Tuhan sederhana. Berhenti mengorbankan diri Anda untuk mereka yang tidak menghargainya. Ketika Anda melakukannya, Anda membuka jalan bagi pemulihan spiritual. Dan Tuhan dapat bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan. Lindungi energi Anda, dan segalanya akan mengalir dengan baik. Peringatan ini bukan untuk menakuti Anda, melainkan untuk memberdayakan Anda. Dengan melindungi energi Anda
Anda sedang membangun masa depan yang penuh dengan kedamaian, kejelasan, dan tujuan hidup. Karma adalah kekuatan yang kuat, dan ketika Anda mengambil alih beban orang lain, Anda tanpa sadar sedang menanggung tanggung jawab yang bukan milik Anda. Ini adalah permainan berbahaya yang bisa menghambat pertumbuhan spiritual Anda sendiri. Tuhan telah membekali Anda untuk menjalankan tujuan unik Anda. Tetapi, sebagian dari perjalanan itu melibatkan membiarkan orang lain menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ketika Anda ikut campur dalam karma seseorang, Anda sebenarnya tidak membantu mereka. Anda justru menyakiti diri sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa dengan turun tangan, Anda membuat segalanya menjadi lebih baik. Namun, kenyataannya, Anda hanya menunda sesuatu yang tak terelakkan. Cara terbaik untuk membantu orang lain adalah dengan membiarkan mereka merasakan dampak alami dari tindakan mereka. Hal ini akan mengajarkan mereka pelajaran yang harus mereka pelajari, sambil memungkinkan Anda tetap berada di jalur spiritual Anda sendiri. Pesan Tuhan jelas. Jangan ambil beban yang bukan milik Anda. Biarkan orang lain menangani karma mereka sendiri. Anda bukan penyelamat mereka, dan Anda tidak bisa terus menanggung kesalahan mereka. Lindungi jalur spiritual Anda sendiri dan izinkan mereka tumbuh melalui tantangan mereka. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya membantu mereka berkembang, tetapi juga membebaskan diri Anda dari beban yang tidak seharusnya Anda pikul. Ikut campur dalam karma orang lain ibarat berenang melawan arus, melelahkan dan pada akhirnya sia-sia. Anda tidak bisa mengubah takdir seseorang, dan dengan mencoba melakukannya, Anda justru mengalihkan diri dari tujuan hidup Anda sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk menjalani hidup, memenuhi tujuan kita, dan belajar dari pelajaran kita masing-masing. Ketika Anda terlalu terlibat dalam perjalanan orang lain, Anda berisiko kehilangan pelajaran yang seharusnya Anda pelajari sendiri. Sangat mudah untuk merasa terdorong untuk membantu dan memperbaiki segalanya bagi orang lain. Namun, kenyataannya, setiap orang harus berjalan di jalannya sendiri. Campur tangan hanya akan menunda pertumbuhan mereka dan membebani jiwa Anda. Tuhan menciptakan Anda untuk berjalan dalam cahaya, bukan untuk memikul bayangan orang lain. Sadari bahwa perjalanan Anda adalah milik Anda sendiri. Dan jangan biarkan urusan yang belum selesai dari orang lain menghalangi jalur ilahi Anda. Dengan membiarkan orang lain menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, Anda tidak hanya membantu mereka tumbuh, tetapi juga membebaskan diri Anda dari beban karma mereka. Ini adalah langkah penting dalam kedewasaan spiritual. Belajar kapan harus mundur dan membiarkan alam semesta bekerja sesuai waktunya adalah tanda kebijaksanaan. Menetapkan batasan bukanlah keegoisan. Itu adalah bentuk cinta diri. Tuhan telah merancang Anda untuk berkembang, bertumbuh, dan hidup dalam kedamaian. Namun, untuk mencapai itu, Anda harus melindungi energi spiritual Anda. Jika Anda terus-menerus memberi tanpa batas, Anda akan menciptakan kekosongan dalam diri Anda sendiri, dan pada akhirnya, Anda tidak akan memiliki apapun lagi untuk diberikan. Batasan membantu melindungi waktu, energi, dan kesejahteraan emosional Anda. Tanpanya, Anda berisiko menjadi kelelahan secara spiritual. Tuhan memanggil Anda untuk menjadi bijaksana, untuk memahami bahwa meskipun kebaikan itu penting, mengenali kapan harus berkata tidak juga sangatlah esensial. Dengan menetapkan batasan, Anda mengambil kendali atas hidup Anda. Anda memberi diri Anda ruang untuk bertumbuh, sembuh, dan menjalankan tujuan ilahi Anda. Dan dengan melakukan ini, Anda juga memberi orang lain kesempatan untuk bertanggung jawab atas perjalanan mereka sendiri, daripada terus bergantung pada Anda untuk menyelesaikan masalah mereka. Masuki kekuatan Anda sendiri dan lindungi energi sakral Anda. Tanggung jawab pribadi adalah kunci dalam perjalanan spiritual kita. Setiap dari kita bertanggung jawab atas energi yang kita pancarkan ke dunia. Ketika kita membantu orang lain, niatnya harus untuk mendukung, bukan menyelamatkan. Jika Anda terus-menerus turun tangan untuk memperbaiki segalanya bagi orang lain, Anda tidak memberi mereka kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dan Anda juga tidak memberi diri Anda kesempatan untuk tumbuh. Karma adalah hukum sebab dan akibat, tetapi bukan hanya tentang tindakan orang lain.
ini juga tentang bagaimana Anda merespons. Tuhan memanggil Anda untuk menyadari bahwa Anda bertanggung jawab atas energi dan tindakan Anda sendiri. Saat Anda ikut campur dalam karma orang lain, Anda mengambil tanggung jawab yang sebenarnya bukan milik Anda. Sudah waktunya untuk melepaskan beban ini dan mengambil tanggung jawab atas jalur spiritual Anda sendiri. Dengan bertanggung jawab atas tindakan Anda menghormati rencana ilahi yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda. Perjalanan ini adalah milik Anda sendiri, dan sudah saatnya berhenti terlalu memanjakan orang lain, serta mulai fokus pada penyembuhan dan pertumbuhan diri. Inilah makna sejati dari tanggung jawab pribadi. Pada akhirnya, tujuan utama adalah fokus pada perjalanan spiritual Anda sendiri. Setiap pikiran, kata, dan tindakan yang Anda ambil menciptakan gelombang energi di alam semesta. Ketika Anda membangun karma baik dengan bertindak penuh integritas, kasih, dan kebijaksanaan, Anda membuka jalan menuju masa depan yang dipenuhi kedamaian dan berkah ilahi. Tuhan memanggil Anda untuk melindungi energi Anda dan menggunakannya dengan bijak, mengarahkan energi itu untuk pertumbuhan dan penyembuhan diri. Perjalanan ini bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang belajar memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri. Dengan berfokus pada perkembangan spiritual Anda sendiri, Anda menciptakan ruang bagi energi positif untuk mengalir dengan bebas ke dalam hidup Anda. Seiring dengan itu, tindakan Anda secara alami akan mencerminkan cinta dan kedamaian yang telah Anda bangun dalam diri. Pesan Tuhan jelas: lindungi energi Anda, tetapkan batasan, dan fokuslah pada jalur Anda sendiri. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menciptakan karma positif untuk diri sendiri, tetapi juga membuka kesempatan bagi orang lain untuk belajar dan berkembang melalui perjalanan mereka sendiri. Cinta adalah kekuatan yang indah dan luar biasa, tetapi dalam membantu mereka yang Anda cintai, ada bahaya tersembunyi jika Anda terus memberi tanpa batasan. Tuhan telah memperingatkan bahwa cinta, jika disalurkan secara tidak tepat, dapat menjadi beban energi daripada sumber kekuatan spiritual. Baik itu pasangan, saudara, orang tua, atau sahabat. Jika Anda terus mengorbankan diri tanpa batas, cinta Anda bisa berubah menjadi beban yang menguras energi, bukan sumber kekuatan spiritual. Baik itu pasangan, saudara, orang tua, atau sahabat. Ketika Anda terlalu banyak memberi tanpa batas, cinta Anda bisa kehilangan maknanya dan tidak lagi membawa kebahagiaan. Semakin Anda mencurahkan cinta dan energi kepada mereka yang tidak menghargainya, semakin Anda berisiko kehilangan vitalitas Anda sendiri. Memang sangat sulit untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang Anda pedulikan, terutama saat mereka sedang menghadapi kesulitan. Namun, peringatan Tuhan kepada Anda jelas. Jika cinta Anda tidak dibalas, jika itu hanya dimanfaatkan tanpa penghargaan, maka sudah waktunya untuk berhenti. Anda tidak berada di sini untuk terus-menerus memikul beban orang lain. Cinta Anda tidak seharusnya datang dengan mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri. Menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, melainkan suatu keharusan demi kesehatan spiritual Anda. Jika Anda terus membantu mereka yang tidak menghargai energi Anda tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga membiarkan mereka bergantung tanpa bertumbuh. Tuhan memahami bahwa menetapkan batasan, terutama dengan orang-orang yang Anda cintai, bukanlah hal yang mudah. Namun, Dia juga tahu bahwa untuk menjaga kekuatan spiritual Anda harus melindungi energi Anda. Ketika Anda memberi terlalu banyak, ketika Anda membiarkan orang lain menguras Anda sedang mengosongkan diri sendiri. Cinta yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi beban, dan ini bukan rencana Tuhan untuk Anda. Anda diciptakan untuk menjadi cahaya, tetapi cahaya itu hanya bisa bersinar jika Anda menghormati kebutuhan Anda sendiri dan menjaga jiwa Anda. Cinta harus menjadi sumber kebahagiaan dan penyembuhan, bukan kelelahan. Tuhan meminta Anda untuk menyadari saat cinta Anda disalahgunakan, menetapkan batasan, dan berhenti memberi kepada mereka yang tidak menghargai pengorbanan Anda. Anda telah terlalu lama memikul beban karma orang lain, baik itu keluarga, teman, atau pasangan,
Anda tidak dapat terus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Semakin Anda menyerap energi negatif mereka, semakin Anda menghalangi mereka dari pelajaran yang harus mereka pelajari untuk bertumbuh. Tuhan melihat hati Anda dan tahu bahwa Anda ingin membantu. Tetapi kebenaran ilahi adalah bahwa Anda tidak dapat memikul karma orang lain tanpa membayar harganya sendiri. Ketika Anda mengambil alih tanggung jawab atas kesalahan orang lain, Anda menanggung beban yang tidak pernah ditakdirkan untuk Anda pikul. Ini bukan hanya masalah spiritual. Ini juga mempengaruhi kesehatan emosional dan fisik Anda. Jika Anda terus melakukannya, Anda akan menemukan diri Anda kelelahan secara spiritual, kehilangan keseimbangan, dan merasa kewalahan. Anda tidak bisa terus menyerap kesalahan orang lain dan tetap berharap bisa hidup dengan damai. Peringatan Tuhan ini adalah panggilan bagi Anda untuk merebut kembali energi Anda dan melindungi perjalanan spiritual Anda. Berhenti mengambil alih karma orang lain, terutama jika mereka sendiri tidak berusaha untuk berubah. Tindakan mereka adalah tanggung jawab mereka, bukan Anda. Dengan melepaskan beban ini, Anda akan menemukan ruang dan energi untuk fokus pada penyembuhan dan pertumbuhan spiritual Anda sendiri. Tuhan ingin Anda memahami bahwa Anda tidak diciptakan untuk menjadi tempat penampungan energi negatif orang lain. Anda ada di sini untuk menjalani jalan Anda sendiri dan memenuhi tujuan ilahi Anda. Ini adalah peringatan terakhir, berhenti memikul karma orang lain. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka agar mereka bisa belajar dan bertumbuh. Dengan melepaskan beban ini, Anda akan melindungi energi, kesehatan, dan kesejahteraan spiritual Anda, serta membebaskan diri untuk fokus pada perjalanan ilahi Anda sendiri. Membantu orang lain memang mulia, tetapi Tuhan telah memperingatkan tentang harga yang tersembunyi dari terus-menerus mengorbankan diri Anda. Semakin Anda memberi kepada mereka yang tidak menghargainya, semakin Anda mengorbankan kesehatan spiritual Anda sendiri. Anda mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi setiap kali Anda membantu seseorang yang tidak bersyukur, Anda sedang menguras diri sendiri. Baik itu anggota keluarga, teman, atau pasangan, mereka mungkin tidak sadar bahwa kurangnya penghargaan mereka merugikan kesejahteraan Anda, tetapi Tuhan melihat semuanya. Dia tahu kapan kebaikan Anda dimanfaatkan, dan Dia meminta Anda untuk berhenti sebelum terlambat. Kelelahan spiritual adalah bahaya nyata ketika Anda terus memberi tanpa mengisi ulang energi Anda. Tuhan memperingatkan bahwa dampak dari memberi secara tidak seimbang dapat muncul dalam bentuk kelelahan emosional, penyakit fisik, dan bahkan stagnasi spiritual. Anda mungkin merasa terputus dari tujuan Anda, seolah-olah energi Anda terus tersedot habis. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda salah mengarahkan energi Anda dan membiarkan orang lain menghabiskan apa yang Tuhan berikan kepada Anda untuk bertumbuh dan menyembuhkan diri. Setiap tindakan kebaikan, setiap saat Anda mengorbankan kedamaian Anda, datang dengan harga, dan harga itu adalah kesehatan spiritual Anda. Sulit untuk melihat bahaya dalam membantu mereka yang dekat dengan Anda, terutama ketika Anda melakukannya atas dasar cinta. Namun, Tuhan tahu bahwa ada garis tipis antara membantu dan memanjakan. Ketika Anda terus-menerus mencoba memperbaiki masalah orang lain, Anda sebenarnya menghalangi mereka dari mengalami konsekuensi yang dapat mengajarkan mereka untuk berubah. Ini merampas mereka dari kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, sementara Anda justru menanggung beban kesalahan mereka, membuat Anda lemah secara spiritual. Peringatan terakhir Tuhan sangat jelas. Berhentilah membantu mereka yang tidak menghormati energi Anda. Ini bukan tentang menjadi kejam atau acuh tak acuh, tetapi tentang menjaga kesehatan spiritual Anda, agar Anda tetap bisa menjalankan tujuan ilahi Anda. Membantu orang lain memang penting, tetapi tidak dengan mengorbankan diri sendiri. Dengan mengenali kapan waktunya untuk mundur, Anda membebaskan diri dari siklus kelelahan spiritual dan membiarkan orang lain bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Anda memiliki jiwa yang indah dengan kekuatan untuk menyembuhkan dan mengangkat orang lain. Namun, Tuhan memperingatkan bahwa jika Anda terus membantu orang-orang yang tidak menghargai atau menghormati energi Anda sedang mempertaruhkan kesejahteraan jiwa Anda sendiri.
Sulit untuk menerima kenyataan bahwa beberapa orang belum siap untuk bangkit menuju versi terbaik dari diri mereka. Mereka hanya akan terus mengambil dari Anda tanpa pernah memberi kembali, dan itu adalah energi yang beracun secara spiritual. Tuhan tahu hati Anda dan melihat keinginan Anda untuk membantu mereka. Namun, Dia juga tahu bahwa kebaikan Anda sedang disalahgunakan, dan sekarang saatnya bagi Anda untuk melindungi diri sendiri. Sangat menyakitkan ketika orang-orang terdekat, baik itu keluarga, teman, atau pasangan, tidak menghargai kebaikan Anda. Mereka mungkin bahkan memanfaatkan kemurahan hati Anda, meninggalkan Anda dalam keadaan lelah, tidak dihargai, dan sakit secara spiritual. Tuhan melihat dampaknya pada Anda. Setiap kali Anda memberi tanpa batasan, Anda membiarkan mereka menyerap energi Anda, sementara Anda mengabaikan kesehatan spiritual Anda sendiri. Ini bukan yang Tuhan inginkan untuk Anda. Anda tidak ditakdirkan untuk terus-menerus terkuras oleh tindakan dan kelalaian orang lain. Tuhan memahami betapa sulitnya menetapkan batasan, terutama dengan orang yang Anda cintai. Tetapi ini adalah pelajaran penting tentang mencintai diri sendiri dan melindungi jiwa Anda. Anda tidak dapat terus mengorbankan kesejahteraan Anda demi mereka yang tidak menghormati Anda. Semakin Anda membantu mereka yang tidak menghargai Anda, semakin Anda ikut berkontribusi dalam membiarkan mereka tetap stagnan dalam hidup mereka. Tuhan ingin Anda keluar dari siklus ini dan mulai fokus pada perjalanan spiritual Anda sendiri, yang di dalamnya Anda merawat diri Anda dan menetapkan batasan yang jelas dengan mereka yang menguras Anda. Menetapkan batasan bukan berarti Anda menolak mereka, tetapi justru melindungi cahaya Anda sendiri. Tuhan memanggil Anda untuk menjadi sumber harapan, tetapi cahaya itu harus dijaga agar tetap menyala. Berhentilah membantu mereka yang tidak menghargai energi Anda dan fokuslah pada penyembuhan serta pertumbuhan Anda sendiri. Dengan melakukan ini, Anda memberi kesempatan kepada orang lain untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, yang pada akhirnya dapat membantu mereka berubah. Inilah panggilan Tuhan bagi Anda. Lindungi jiwa Anda dan hormati tujuan ilahi yang telah Dia tetapkan bagi Anda.